Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi kelas D akan mempresentasikan proposal tentang proyek Sistem Informasi Kerjasama dan MOU Digital, Mitra Dalam atau Luar Negeri. Kelompok kami yang beranggotakan Naisha Nopriani, Najwa Tasya Safira, Talita Dalila Diva, Anggi Permatasari, Intan Eka Safitri, dan Muhammad Hafiz Asyifa. Selanjutnya, eh, kita akan menjelaskan mulai dari bab 1 yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, latar belakang dalam proyek ini yaitu dalam era transformasi digital saat ini, pengelolaan kerjasama dan Memorandum of Understanding atau MOU antara institusi baik mitra dalam maupun luar negeri memerlukan sistem yang efisien, transparan, dan digitalisasi. Proses konvensional yang masih mengandalkan dokumen fisik seringkali menimbulkan permasalahan seperti kesulitan pelacakan status MOU, duplikasi data, kehilangan arsip, serta keterlambatan dalam proses validasi dan perpanjangan kerjasama. Nah, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu sistem informasi kerjasama dan MOU digital yang mampu memfasilitasi pencatatan, pengelolaan, dan monitoring seluruh aktivitas kerjasama secara terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat mendukung efektivitas administrasi, mempercepat proses birokrasi, serta meningkatkan akurasi dan keamanan data dalam pengelolaan dokumen kerjasama antara institusi dan mitra baik nasional maupun internasional. Kemudian untuk tujuan proyeknya yaitu yang pertama membangun sistem berbasis web yang memudahkan pengelolaan data kerja sama dan MOU secara digital dan terpusat. Yang kedua, menyediakan fitur pelacakan status kerjasama aktif, akan berakhir, atau kadaluarsa secara real time. Yang ketiga, mempermudah proses administrasi, verifikasi, dan penyimpanan dokumen kerjasama dengan mitra dalam dan luar negeri. Yang keempat, meningkatkan efisiensi komunikasi dan koordinasi antar bagian terkait dalam proses kerjasama. Kemudian yang kelima, mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan hubungan kemitraan institusi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan. Baik, selanjutnya yaitu ruang lingkup, di mana ruang lingkup dari proyek ini mencakup beberapa aspek, seperti yang pertama, perancangan dan pengembangan sistem, di mana pengembangan sistem informasi berbasis web yang dapat diakses oleh pihak internal seperti admin, staf, dan pimpinan, serta pihak eksternal seperti mitra kerjasama. Yang kedua, fitur utama pendaftaran dan pengelolaan data mitra kerjasama baik dalam maupun luar negeri. Yang kedua, penginputan dan pengarsipan dokumen MOU serta perjanjian kerjasama. Yang ketiga, monitoring status dan masa berlaku setiap MOU. Yang keempat, notifikasi otomatis terkait pembaruan atau kadaluarsa MOU. Yang ketiga itu cakupan implementasi, yang dimana implementasi sistem dilakukan dalam lingkup institusi, misalnya universitas atau organisasi, dengan potensi pengembangan ke skala yang lebih luas pada tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu batasan. Batasan dalam proyek ini ditentukan sistem hanya mencakup pengelolaan data dan dokumen kerjasama serta MOU, tidak mencakup proses negosiasi atau komunikasi eksternal di luar sistem. Yang kedua, pengguna sistem dibatasi pada pihak internal, institusi, dan mitra yang telah terdaftar. Yang ketiga, ada dokumen MOU yang dikelola berupa file digital seperti PDF, docs atau gambar tanpa tanda tangan elektronik terintegrasi. Yang keempat, proyek ini difokuskan pada versi prototipe atau implementasi awal berbasis web. Dan yang terakhir, integrasi dengan sistem informasi lain, misalnya sistem akademik atau keuangan yang belum diterapkan pada tahap awal pengembangan.
Selanjutnya, di sini saya akan mempresentasikan di bagian saya, yaitu bab 2 analisis kebutuhan. Yang pertama ada identifikasi stakeholder. Dalam pembangunan sistem informasi kerjasama dan MOU digital, terdapat beberapa pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penggunaan dan pengelolaan sistem ini. Nah, pertama itu ada admin sistem yang berfungsi untuk yang berperan untuk mengelola seluruh data pengguna, mitra, dan dokumen kerjasama, serta memverifikasi data dan memastikan kelancaran operasional sistem. Selanjutnya ada staf pengelola kerjasama. Perannya yaitu melakukan input, pembaruan, dan pemantauan data kerjasama serta dokumen MOU. Selanjutnya, yang ketiga ada pemimpin atau manajemen instansi, yaitu perannya melihat laporan, dan memantau memantau status MOU dan mengambil keputusan strategis terkait kerjasama. Selanjutnya itu ada mitra dalam atau luar negeri. Perannya mengakses informasi kerjasama yang terkait, mengunggah atau memperbarui dokumen kerjasama. Lalu ada tim pengembang sistem, perannya yaitu bertanggung jawab terhadap perancangan, implementasi, dan pemeliharaan sistem agar berjalan. Selanjutnya ada kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini merupakan fungsi utama yang harus dimiliki oleh sistem agar dapat menjalankan perannya dengan baik. Nah, pertama di sini ada manajemen pengguna. Yaitu deskripsinya adalah sistem dapat melakukan autentikasi seperti login atau logout, serta pengelolaan hak akses untuk admin, staf, pimpinan, dan mitra. Selanjutnya, dapat manajemen data mitra, yaitu sistem memungkinkan penambahan, pengeditan, dan penghapusan data mitra kerjasama, baik dalam maupun luar negeri. Yang ketiga, sistem itu harus bisa manajemen dokumen MOU. Sistem dapat mengunggah, menyimpan, dan mengarsipkan dokumen kerjasama dalam format digital. Selanjutnya, monitoring status MOU, yaitu sistem dapat menampilkan status setiap MOU aktif, akan berakhir, atau kadaluarsa secara otomatis. Selanjutnya ada notifikasi otomatis, yaitu sistem mengirimkan notifikasi atau peringatan saat MOU mendekati masa kadaluarsa atau perlu diperbarui. Ya, selanjutnya sistem harus bisa melaporkan atau membuat rekapitulasi. Sistem ini harus dapat menghasilkan laporan kerjasama berdasarkan kategori, ada tahun, mitra, jenis kerjasamanya, dan statusnya. Yang terakhir adalah pencarian dan filter data. Pengguna dapat mencari data atau mitra MOU berdasarkan kata kunci tertentu dengan fitur yang relevan. Selanjutnya ada kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional menjelaskan aspek pendukung sistem agar dapat beroperasi dengan baik, efisien, dan aman. Nah, di sini meliputi yang pertama ada dari kategori keamanan, yaitu sistem dilengkapi dengan autentikasi pengguna dan pembatasan hak akses sesuai peran. Selanjutnya di kategori kinerja atau performance, di sini sistem harus mampu memproses data dan menampilkan informasi dengan cepat tanpa lag yang signifikan. Yang ketiga, di kategori ketersediaan atau availability, yaitu sistem dapat diakses kapan saja selama 24 jam melalui jaringan internet. Yang keempat, usability atau kemudahan penggunaan, yaitu antarmuka sistem dirancang sederhana, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna dengan berbagai latar belakang. Misalnya dari kategori probabilitas, sistem berbasis web dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, laptop, maupun smartphone. Dalam kategori kendala atau reliability, sistem mampu menjaga integritas dan konsistensi data tanpa kehilangan atau kerusakan informasi. Yang terakhir, kategori pemeliharaan,
yaitu struktur kode dan dokumen sistem dirancang agar mudah diperbarui dan diperbaiki di masa mendatang. Selanjutnya yaitu Work Breakdown Structure atau WBS, yang dimana WBS merupakan suatu metode perencanaan proyek yang digunakan untuk memecah keseluruhan pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terukur, dan mudah dikelola. Dengan WBS, setiap aktivitas proyek dapat diidentifikasi secara jelas sehingga mempermudah proses pengawasan, penjadwalan, serta pembagian tanggung jawab kepada setiap anggota tim. Dalam konteks pengembangan sistem informasi kerjasama dan MOU digital, WBS digunakan untuk menggambarkan tahapan kerja mulai dari perencanaan hingga implementasi dan evaluasi sistem. Melalui struktur ini, proyek dapat dijalankan secara sistematis, terorganisir, dan sesuai dengan waktu serta sumber daya yang telah direncanakan. Dapat dilihat bahwa pada gambar 3.1.b merupakan diagram WBS dari Sistem Informasi Kerjasama dan MOU Digital, yang dimana gambar WBS di atas menggambarkan struktur kerja proyek sistem informasi kerjasama dan MOU digital yang dibagi ke dalam 5 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi, yang keempat pengujian, dan yang terakhir yaitu implementasi akhir dan evaluasi. Yang dimana pada tahap analisis kebutuhan dilakukan wawancara dengan pengguna dan pemangku kepentingan, seperti studi dokumen dan regulasi MOU serta penyusunan kebutuhan fungsional dan fungsional. Selanjutnya, tahap perencanaan sistem mencakup perencanaan arsitektur sistem, desain database, dan desain antarmuka pengguna atau UI UX. Lalu tahap implementasi berfokus pada pembangunan modul inti seperti login dan registrasi, pengelolaan MOU, serta pelacakan status kerja sama. Selain itu, sistem diuji melalui pengujian unit, integrasi, dan uji coba dengan pengguna untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai kebutuhan. Lalu tahap terakhir merupakan tahap implementasi akhir dan evaluasi yang meliputi deployment system, pelatihan pengguna, serta evaluasi dan perbaikan agar sistem dapat digunakan secara optimal. Selanjutnya yaitu struktur hierarki proyek, yang dimana terdapat ke dalam 5 tahapan utama, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, yang berisi wawancara pengguna dan stakeholder, studi dokumen dengan regulasi MOU, dan penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu yang kedua, perancangan sistem, yang berisi rancangan arsitektur sistem, desain database, dan juga desain antarmuka pengguna. Lalu yang ketiga, implementasi sistem, yang dimana berisi pembuatan modul login dan registrasi, pengelolaan data MOU, fitur pelacakan status kerjasama, integrasi sistem dengan mitra. Lalu yang keempat, pengujian sistem, yaitu berisi pengujian unit, pengujian integrasi antar modul, dan juga uji coba pengguna. Lalu yang pengguna dan evaluasi hasil dan perbaikan sistem. Selanjutnya di subbab 3.3 itu ada timeline project dimulai dari 3.3a Gantt chart. Nah, dia itu fungsinya untuk memastikan pengembangan sistem informasi kerjasama dan MOU digital berjalan terarah. Disusun timeline project selama 10 minggu. Kegiatan dimulai dengan analisis kebutuhan selama 2 minggu, meliputi wawancara dengan pengguna, studi dokumen, serta penyusunan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Setelah itu masuk ke tahap perancangan sistem selama 2 minggu yang fokus pada perancangan arsitektur, desain database, serta desain antarmuka pengguna. Tahap berikutnya adalah implementasi yang berlangsung selama 3 minggu, mencakup pembangunan modul login dan registrasi, modul pengelolaan MOU menggunakan CRUD, modul pelacakan status kerjasama, serta integrasi dengan sistem mitra. Setelah implementasi selesai, dilakukan pengujian selama 2 minggu, dimulai dari pengujian unit, pengujian integrasi, hingga uji coba langsung bersama pengguna. Nah, tahap
terakhirnya itu adalah implementasi akhir dan evaluasi yang dilakukan pada minggu ke-10, meliputi deployment sistem, pelatihan pengguna, serta evaluasi dan perbaikan agar sistem dapat digunakan secara optimal. Nah, selanjutnya itu di subbab 3.3.b ada milestone. Itu ada minggunya keberapa, terus tujuannya milestone-nya itu apa. Misalnya untuk minggu kedua, milestone-nya requirement gitu, deskripsinya ada analisis kebutuhan selesai, wawancara, studi dokumen, dan kebutuhan sistem. Nah, untuk subbab selanjutnya itu ada 3.4, ada jadwal aktivitas. Nah, di paling kiri itu ada kodenya, terus ada aktivitasnya, misal wawancara pengguna dan pemangku kepentingan, terus penanggung jawabnya siapa, yaitu Anggi, durasinya berapa minggu, 1 minggu, dan minggu pelaksanaannya tuh kapan, yaitu minggu 1. Selanjutnya untuk subbab selanjutnya, kita bisa melihat pembagian peran dalam kelompok, yaitu yang pertama Anggi bertanggung jawab pada tahap analisis pengguna melalui wawancara serta pembuatan modul pelacakan status kerjasama. Selanjutnya ada Najwa mengelola studi, dokumen, dan regulasi MOU, serta mengembangkan modul login dan atau registrasi sebagai bagian penting dari keamanan sistem. Najwa juga ikut serta dalam uji coba pengguna, memastikan sistem mudah digunakan. Selanjutnya ada Talita menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional agar proyek sesuai kebutuhan stakeholder. Talita juga mengembangkan integrasi dengan sistem mitra untuk memastikan sistem mampu berinteraksi dengan pihak eksternal. Selanjutnya ada saya sendiri yaitu Hafiz, fokus pada desain database, IRD, dan skema table sebagai dasar penyimpanan data yang terstruktur. Nah, di tahap akhir, saya memimpin pengujian unit untuk menjamin setiap komponen bekerja sesuai rancangan. Selanjutnya ada Intan, menangani desain antarmuka pengguna yaitu UI UX itu, agar sistem mudah dipahami dan ramah pengguna. Selain itu, Intan juga bertanggung jawab pada pengujian integrasi, memastikan modul-modul yang dibuat dapat bekerja sama dengan baik. Dan yang terakhir ada Naisya, mengembangkan aspek teknis dengan merancang arsitektur sistem serta membangun modul pengelolaan MOU. Naisya juga aktif dalam mengaktifkan modul yang dibuat stabil untuk mendukung kelancaran sistem secara keseluruhan. Terakhir di bab 3.3 ada subbab dashboard monitoring. Bisa dilihat di dalam situ ada waktunya, ada tabelnya, ada isinya minggu keberapa, minggu itu, terus ada apa ngapain aja di minggu itu. Selanjutnya di bawahnya ada dashboard berwarna putih, itu ada tentang sistem. Selanjutnya ada fitur unggulannya apa aja dari sistem ini, terus tim pengembangnya siapa aja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini terdapat analisis risiko. Untuk yang pertama itu terdapat identifikasi risiko. Pada tahap ini, kami melakukan proses identifikasi risiko yang mungkin mempengaruhi keberhasilan proyek sistem informasi kerjasama dan MOU digital ini. Risiko yang diidentifikasi berdasarkan 3 aspek utama, yaitu teknis, manajerial, dan operasional. Beberapa risiko utama yang kami temukan antara lain, pertama, kurangnya koordinasi antara anggota tim yang dapat menyebabkan keterlambatan jadwal dari miskomunikasi dengan tingkat probabilitas serta risiko yang sama-sama tinggi. Yang kedua, kesalahan dalam perancangan database yang bisa menimbulkan gangguan fungsi sistem atau duplikasi data dengan probabilitas sedang namun berdampak tinggi. Yang ketiga, bug atau error pada kode saat implementasi yang berpotensi menunda proses pengujian dan memerlukan perbaikan berulang juga termasuk risiko dengan tingkat tinggi. Selanjutnya, risiko keterlambatan pengumpulan data, gangguan listrik atau internet, serta kurangnya pemahaman penggunaan terhadap sistem termasuk dalam kategori sedang. Dan yang terakhir, itu ada dokumentasi proyek yang tidak lengkap menjadi risiko rendah tetapi perlu perhatian karena dapat menyulitkan proses pemeliharaan sistem
yang ada di masa depan. Selanjutnya, itu ada mitigasi risiko. Nah, untuk mengatasi berbagai risiko tersebut, kami telah menyiapkan strategi mitigasi yang disesuaikan dengan tingkat dan dampak dan probabilitas masing-masing. Yang pertama, kurangnya koordinasi antar anggota tim. Nah, strategi mitigasinya mengadakan rapat mingguan, pembagian tugas yang jelas, dan penggunaan platform komunikasi seperti Trello atau Slack. Yang kedua, kesalahan perancangan database itu bisa melakukan review desain database bersama tim teknis dan melakukan testing skema data. Yang ketiga, bug atau error pada kode. Mitigasinya melakukan kode review berkala, penggunaan version control atau Git, dan uji unit sejak awal. Yang keempat, keterlambatan pengumpulan data. Mitigasinya bisa menetapkan batas waktu atau deadline dan koordinasi langsung dengan stakeholder utama. Yang kelima, gangguan listrik atau internet. Mitigasinya menyediakan sumber daya cadangan atau hotspot UPS serta mengatur jadwal kerja fleksibel. Yang keenam, dokumentasi proyek tidak lengkap. Mitigasinya mewajibkan dokumentasi setiap tahap proyek dengan template yang baku. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman pengguna. Nah, mitigasinya bisa menyediakan pelatihan singkat dan panduan penggunaan sistem. Selanjutnya, yaitu grafik matriks probabilitas tingkat intensitas risiko proyek. Risiko. Nah, grafik ini menunjukkan beberapa risiko utama proyek. Risiko paling kritis itu berwarna merah, yang dimana kurangnya koordinasi antar anggota serta kendala teknis atau bug, error coding yang berpotensi menghambat kelancaran proyek sehingga perlu mitigasi dengan rapat rutin, komunikasi aktif, kode review, dan uji coba berkala. Nah, risiko dengan meliputi keterlambatan pengumpulan data kebutuhan, sedangkan risiko rendah mencakup penggunaan gangguan eksternal atau listrik atau internet dan dokumentasi yang kurang lengkap. Secara keseluruhan, pemetaan ini membantu tim memprioritaskan penanganan risiko dengan fokus utama pada koordinasi dan kendala teknis. Selanjutnya ada estimasi sumber daya, di mana subbab pertama membahas sumber daya manusia, di mana di sini Nation of Reni, yaitu saya sendiri, berperan sebagai sistem arsitek dan developer, di mana tanggung jawabnya yaitu merancang arsitektur, sistem, dan model CRUD MOU. Kemudian di sini ada Najwa Tasya, di mana dia perannya sebagai back-end developer. Kemudian ada Talita Dalila Diva yang berperan sebagai integration specialist. Kemudian ada Anggi yang berperan sebagai analisis dan QA tester. Kemudian ada Intan yang berperan sebagai UI UX designer dan Muhammad Hafiz Syifa yang berperan sebagai database engineer. Kemudian ada kebutuhan perangkat keras, di mana perangkat keras atau hardware yang dibutuhkan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian sistem di sini yaitu ada laptop atau PC developer dengan spesifikasi ada Intel i5 dengan RAM 8 GB dengan SSD 256 GB. Kemudian ada perangkat server pengujian di mana di sini spesifikasinya membutuhkan CPU 4 core, RAM 16 GB dengan storage-nya 500 GB. Kemudian ada perangkat jaringan internet di mana spesifikasinya harus minimal kecepatan 20 Mbps. Kemudian ada UPS dengan cadangan dayanya 650 VA. Kemudian ada kebutuhan perangkat lunak, di mana di sini membutuhkan software Visual Studio Code dengan fungsinya sebagai lingkungan pengembangan. Kemudian ada Exam atau Node.js yang berperan sebagai server pengujian dan backend. Kemudian ada software MySQL atau Postgre yang berfungsi sebagai database management system. Kemudian ada Figma yang berperan sebagai desain UI UX. Kemudian ada GitHub yang berperan sebagai version control atau kolaborasi dan browser yang berperan sebagai pengujian tampilan web. Baik, selanjutnya ini dengan saya Najwa Tasya Safira pada bagian bab 6 estimasi biaya 6.1 rincian anggaran biaya proyek. Estimasi biaya dalam proyek sistem ini mencakup berbagai komponen pendukung yang dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses pengembangan sistem. Estimasi ini tidak berfokus pada nominal biaya, melainkan pada kategori dan alokasi sumber daya yang diperlukan selama proyek ini berlangsung. Jadi yang pertama itu ada 5 komponen.
Yang pertama itu sumber daya manusia dengan rincian biaya yang dialokasikan untuk anggota tim project itu meliputi peran seperti project manager, developer, designer, database engineering, QA tester, dan dokumentasi project. Yang kedua itu ada komponen perangkat keras dengan rinciannya estimasi biaya pemanfaatan perangkat seperti laptop, server uji coba, jaringan internet, serta perangkat cadangan daya UPS. Yang ketiga itu rincian eh, komponennya yaitu perangkat lunak dan tools pengembangan dengan rincian mencakup penggunaan software pengembangan, desain database, dan platform kolaborasi seperti Visual Studio Code, MySQL, Figma, dan GitHub. Yang keempat itu ada komponen pelatihan dan dokumentasi dengan rinciannya biayanya untuk kegiatan pelatihan pengguna, pembuatan paduan sistem, serta dokumentasi teknis proyek. Yang kelima itu ada komponen cadangan operasional yang dimana rinciannya ini alokasi untuk kebutuhan tambahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek seperti penyesuaian teknis atau pemeliharaan awal sistem. Berikutnya di sini ada bab 7 implementasi sistem yang terdiri dari beberapa halaman mockup. Jadi 7.1.1 ini terdapat halaman daftar. Jadi halaman daftar merupakan tampilan awal bagi pengguna baru yang ingin membuat akun sistem. Jadi pengguna ini diwajibkan mengisi seperti nama lengkap, email, serta kata sandi. Berikutnya ini ada 7.1.2 halaman login yang dimana halaman login ini digunakan untuk autentikasi pengguna yang telah terdaftar. Jadi pengguna ini memasukkan email dan kata sandi untuk mengakses sistem sesuai hak aksesnya seperti admin, staff, atau mitra. Selanjutnya ini 7.1.3 dashboard admin. Jadi dashboard admin ini menjadi pusat kendali utama yang menampilkan ringkasan informasi terkait seluruh kerjasama dan MOU. Di halaman ini, admin dapat melihat jumlah total mitra, MOU yang aktif, MOU yang akan berakhir, dan dokumen yang sudah kadaluarsa. Selanjutnya, ini ada 7.1.4 halaman data mitra. Jadi halaman ini menampilkan seluruh daftar mitra kerjasama, baik dari dalam maupun luar negeri. Admin dan staf dapat melakukan operasi CRUD terhadap data mitra sesuai kebutuhan. Jadi informasi yang ditampilkan ini mencakup nama instansi, negara asal, kontak person, jenis kerjasama, serta status MOU. 7.1.5 halaman dokumen MOU. Jadi halaman ini berfungsi untuk mengelola seluruh dokumen MOU dalam bentuk digital. Jadi admin maupun staf dapat mengunggah dokumen baru, melihat daftar MOU yang telah diarsipkan, serta memperbarui data bila terdapat pembaruan perjanjian. Terakhir, mockupnya ada halaman status MOU. Jadi halaman ini dirancang untuk membantu pengguna memantau status seluruh MOU secara visual. Jadi data ini ditampil dalam bentuk tabel atau grafik dengan indikator warna tertentu, misalnya hijau atau untuk aktif, kuning untuk mendekati kadaluarsa, dan merah untuk yang sudah berakhir. Fitur ini juga memungkinkan pengguna memfilter data berdasarkan tahun, mitra, atau jenis kerjasama yang telah dibuat. Pada bab 8 ini terdapat kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya ini eh, 8.1 kesimpulan proyek sistem informasi kerjasama dan MOU digital merupakan solusi inovatif yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam pengelolaan data dan dokumen kerjasama antara institusi dan mitra, baik baik dalam maupun luar negeri, melalui tahapan perencanaan yang sistematis, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga evaluasi. Proyek ini berhasil menghasilkan rancangan sistem yang struktur dan sesuai dengan tujuan awal. Berdasarkan hasil perencanaan dan analisis, dapat disimpulkan, satu, sistem ini mampu
digitalisasi proses pengelolaan kerjasama dan MOU. Yang kedua, penggunaan WBS, Gancar, serta identifikasi risiko memungkinkan tim proyek bekerja lebih terarah dengan pembagian tugas yang jelas dan jadwal kerja yang efisiensi. Yang ketiga ini analisis risiko dan mitigasi yang dilakukan membantu meminimalkan potensi hambatan, terutama pada aspek koordinasi dan kendala teknis. Yang keempat, estimasi sumber daya manusia, perangkat lunak, dan biaya memberikan gambaran realistis terhadap kebutuhan proyek sehingga dapat menjadikan dasar pengambilan keputusan manajerial di tahap implementasi berikutnya. Yang kelima, ini ada kolaborasi antar anggota tim yang baik serta pembagian peran berdasarkan keahlian masing-masing mendukung terciptanya sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada bagian terakhir yaitu saran akan disampaikan oleh Naisha. Baik, saran akan dilanjutkan oleh saya sendiri. 8.2 saran agar proyek dan sistem dikembangkan dapat berfungsi secara optimal. Beberapa saran berikut dapat dipertimbangkan untuk pengembangan ke depannya. Yang pertama itu ada integrasi sistem, yang kedua penambahan fitur keamanan, yang ketiga peningkatan user experience, yang keempat implementasi mobile version, yang kelima pelatihan penggunaan berkelanjutan. Eh, Iya, ini ada lampiran kelompok kami mengerjakan tugas. Jadi secara garis besarnya pembagian tugas di kelompok kami, di mana saya Anggi Permatasari itu di bagian analisis kebutuhan. Selanjutnya ada di bagian perancangan jadwal dan struktur kerjanya itu ada Hafiz, Ashifa, dan Intan Eka Safitri. Selanjutnya di analisis resiko ada Talita Dalilah Diva. Selanjutnya di estimasi sumber daya itu ada Naisya untuk estimasi biaya dan mock-up itu ada Najwa. Di mana itu poin-poin utama dari proposal kami yang sudah terbagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.